Oke, kita akan mulai dengan sesi seminar session. Tentunya bukan Frima. Kita udah mengundang seorang yang muda juga, ya. Beda tipis sama saya ya, kelihatannya. Ini investor muda. Hari gini umur 22 tahun apa yang sudah kita dapatkan? Coba. Kalau beliau di 22 tahun itu sudah mengelola aset senilai 1 juta US dollar. 22 tahun. Ya kan? Rupiahnya berapa? Tolong hitung sendiri kali aja 16.500 lah ya kurang lebihnya gitu ya. Adalah seorang CEO dari Fortis Holding. Seorang entrepreneur, investor, dan trader yang udah mulai kiprahnya pokoknya dari usia belia banget deh ya. Beliau itu mempunyai latar belakang pendidikan double degree business tourist, juga dikenal sebagai salah satu klien termuda, tapi statusnya ini yang high net worth, HNWI kalau kata kita bilangnya ya. Gitu. Jadi usia 22. Sekarang sih katanya tadi dibilangnya 25. 25 udah jadi nasabah HNWI di berbagai perusahaan sekuritas. Ya udah deh ya, kalau mau tahu kan siapa orangnya? Mau ya? Oke, kita panggil bersama-sama dengan sambutan yang paling hangat kepada Kak David Noah. Nah, keren ya? Ya kan? Beda tipis kan? Ya, umurnya ya. Oke, baik. Tadi kita udah sepakat bahwa ini nggak ada bapak ibu nih, semuanya teman-teman dan kakak. Oke? Kak David, mesti ngeliat ke sini. Oke. Kabar baik? Kabar baik. Luar biasa ya? Luar biasa. Gimana hari ini tradingnya untung? Belum buka ya? Sesi 2 ya udah. Udah ya? So far marketnya bagus sih hari ini. Oh, cakep ya? Hijau ya? Ini yoro-yoronya pada untung semua nggak sih nih? Hah? Iya, ada yang... Kalau belinya saham gorengan rugi semua sih. Oh, masa sih? Tapi nanti kita bahas ini, soal lucu banget. Kayak gini loh, kadang-kadang ya orang bilangnya saham gorengan, tapi ternyata yang gorengan itu yang memberikan keuntungan loh. Most of the times, udah bukan sometimes lagi nih, most of the times. Tapi nanti kita bahas karena ada pakarnya di sini ya. Nanti itu sesi 2. Sesi pertama kita akan mendengarkan insight banget nih ya, insight dari seorang David Noah, di mana beliau nih akan memberikan pemaparan di sesi seminar ini. Tanpa berlama-lama kita berikan panggungnya kepada Kakak David, silakan. Oke, terima kasih banyak. Boleh tolong di ini slide-nya? Saya ada PowerPoint, oke. Ini selamat siang ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak udah diperkenalkan ya. Saya masih muda teman-teman, jadi saya minta izin dulu ke legend Pak Lo Keng Hong. Saya mohon izin Pak, boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Ke senior saya juga Pak Teddy ya, saya mohon izin ya sharing. Ini saya hari ini seneng banget teman-teman. Yang pertama karena Maret Hijau, yang kedua karena saya ketemu orang-orang hebat ya di sini ya. Dan yang ketiga karena ketemu teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Saya hari ini nggak ngomong banyak, nggak ngomong panjang lebar teman-teman. Saya diminta untuk kasih penjelasan tentang market condition sekarang ya, dan kondisi makronya seperti apa, dan kira-kira ada opportunity apa di akhir tahun ini sampai tahun depan nanti. Jadi untuk saya sums up, saya mau memulai presentasi saya itu dengan tema riding di 2026 bull run. Kenapa saya tulis ini 2026 akan ada bull run teman-teman semua? Karena ini tesis investasi saya. Ya kan ditanya adalah gimana pendapat saya tentang tahun depan. Saya akan coba bahas dari sisi makroekonomi teman-teman semua. Dan beberapa economic data, kenapa 2026 itu akan menjadi tahun yang baik untuk berinvestasi terutama di pasar saham Indonesia. Teman-teman di sini sudah pada kenal saya, ada yang kenal saya di sini, buat tolong angkat tangannya. Ada yang follow saya? Buset, setengah ruangan udah kenal saya ya. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin karena saya terlalu sering ngisi di UI ya. Ini saya mungkin udah acara ketiga saya mungkin sih. Tapi nggak apa-apa, saya selalu senang buat sharing sama teman-teman di UI. Karena selain antusias, pertanyaan kalian bagus-bagus ya. Pertanyaan kalian kritis. Dan terutama hari ini ada senior-senior kita, Pak Teddy, Pak Lo. Kasih pertanyaan kalian terbaik, oke? Oke, nextnya.
Saya cerita sedikit teman-teman, umur saya 25 tahun, saya lulus 2022 dari double degree program di Kuala Tourism University. Degree saya itu di tourism sama bisnis ya, jadi sarjana saya ada 2. Saya sudah berinvestasi dari umur saya 15-16 tahun, kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu teman-teman. Jadi tahun 2015 pertama kali saya mengenal saham, itu umur saya 15 tahun. 2016 pertama kali saya mulai beli buku saham ya, mulai belajar tentang fundamental, tentang technical. Terutama salah satunya dulu saya banyak belajar dari petua-petua dan kebijaksanaan dari Pak Lo Keng Hong ya. Waktu saya memulai kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan nggak berasa teman-teman, tiba-tiba dari saya umur 15 tahun yang baru kenal pasar saham, tiba-tiba saya udah umur 25 sekarang, udah 10 tahun kurang lebih. Nextnya lagi. Ini saya dulu 2017 ya, saya dulu sambil bekerja, saya dagang di sekolah. Kalau biasa anak-anak lain pakai buat gaya-gayaan, saya tabung buat beli. Saya belajar ya, belajar saham dulu. Dari salah satunya Pak Rian Filbert dulu di 2017. Itu kalau nggak salah uang saya cuma 1 juta ya, terus harga kursusnya 700.000 itu saya pakai untuk belajar. Walaupun waktu itu belajar fundamental saya pusing ya, baca rasio keuangan, ini PI rasio apa, PBV apa, baca laporan keuangan kayak gimana. Habis saya bayar, saya juga nggak ngerti teman-teman. Tapi dari situ membukakan mata saya akan possibilities ya, akan peluang apa yang ada di pasar saham. Jadi kurang lebih perjalanan sudah cukup jauh ya, dari 10 tahun yang lalu sampai hari ini. Nextnya lagi. Saya juga bukan influencer teman-teman, saya kebetulan suka sharing aja di sosial media. Ini ada tim-tim kita juga di sini yang bantuin saya untuk bikin konten, untuk bisa sharing ke teman-teman semua. Saya juga bingung ya, tiba-tiba total follower saya di semua sosial media ada 700.000 teman-teman semua. Saya juga bingung kenapa orang-orang follow saya. Tapi semoga setiap konten yang kita sharing juga bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman semua anak-anak muda ya. Nextnya lagi. Saya juga dulu mulai dari bawah banget teman-teman, dari nabung. Saya dulu 2016 saya bertanggung jawab dari jualan nugget. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah nonton beberapa podcast yang saya diundang. Dari uang 100.000 saya pakai jualan nugget, untungnya saya pakai buat investasi saham teman-teman ya. Jadi dari ratusan ribu, jutaan saya kumpulin terus dari situ. Ya perlahan-lahan ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Momentum saya dapat itu di tahun 2020 ketika COVID krisis teman-teman semua. Pada saat itu IHSG jatuh dari 6.400 sampai 3.900. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya, saya dari anak muda yang tadinya so-soan punya duit, tiba-tiba hampir jatuh miskin teman-teman semua. Tapi untungnya keadaan berbalik dengan cepat, kita bisa beli aset-aset murah ya. Dulu harga Antam itu di 400 perak, Adaro di 700 ya sebelum spin-off. Jadi krisis itu juga merupakan kesempatan yang baik untuk kita membeli aset yang terkoreksi. Karena market itu nggak selamanya rasional teman-teman. Market seringkali bergerak secara irasional. Ya nanti saya akan jelaskan kenapa. Jadi saya juga terinspirasi dulu, cerita saya baca buku Pak Lo Keng Hong katanya beli United Tractors Pak ya. Tahun 98 ya, betul ya. Saya terinspirasi dari situ, saya lihat saham murah, udah Pak Lo aja dulu beli, saya juga harus berani beli. Dan bukti teman-teman ya, ketika krisis, ketika kita membeli saham-saham dengan fundamental yang bagus, bisnisnya tetap berjalan ya, fundamentalnya nggak banyak berubah, biasanya penurunan harga saham itu merupakan kesempatan daripada bahaya. Ya, jadi lebih banyak kesempatan ketika harga saham jatuh tapi fundamental bisnisnya tidak berubah. Nextnya lagi. Oke, next lagi. Saya juga sekarang merupakan salah satu nasabah termuda ya dari banyak sekuritas teman-teman. Saya memang belum sekaya Pak Lo Keng Hong juga sih. Tapi kalau dibanding sama 10 tahun yang lalu, saya sudah berjalan cukup jauh. Dan semoga teman-teman yang anak-anak muda ini juga bisa terinspirasi bahwa muda itu bukan berarti kita nggak mampu teman-teman. Justru muda itu berarti kita punya harapan ya. Aset terbesar anak muda itu bukannya uang teman-teman, bukan saham, bukan apapun ya. Aset terbesar kita itu waktu. Dan dalam investasi, waktu itu merupakan komponen paling penting. Ada yang namanya compound interest. Ketika kita masih muda, kita berinvestasi, ya kecil-kecil, tapi kita konsisten, di masa depan kita pasti juga bisa menjadi besar. Dan itu merupakan harapan yang bagus untuk teman-teman semua di sini. Ya, mungkin anak kuliah, umur 20 tahun, 21 tahun, jalan kita masih panjang dan dalam berinvestasi
berfokuslah untuk melihat jangka panjang, bukan jangka pendek aja. Boleh teksnya lagi? Kalau kita ngomongin tentang pasar saham, teman-teman semua, saya selalu bilang pasar saham itu best friend-nya milenial dan Gen Z. Dan jadi muda itu selalu jadi advantage utama kita. Karena tadi saya bilang, kita punya waktu untuk membiarkan bola saljunya menggulung. Compound interest-nya masih panjang, teman-teman. Nextnya lagi. Tapi saya mau coba ya kasih teman-teman pertanyaan. Karena kita selalu bilang bahwa, oh belilah saham dengan fundamental yang bagus. Ya, mungkin kita semua tahu, mungkin kalian semua diajarin. Oh kalau beli saham tuh harus yang saham yang murah. Tapi kalau saham yang murah sudah kalian beli, tiba-tiba saham yang murah tersebut turun 30%. Ragu nggak sama pembelian kalian kira-kira? Ragu dong. Nah, tapi teman-teman juga harus paham, sebenarnya apa yang menggerakkan harga di sebuah market? Harga itu setiap hari bergerak, teman-teman. Selama IHSG kita buka ya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, harga itu setiap hari selalu berfluktuasi. Tapi apakah fundamental bisnis itu cepat sih, sebegitu cepatnya berubah seperti pergerakan saham? Jawabannya enggak, teman-teman semua. Next ya. Jadi kalau kita ngomongin bagaimana saham bekerja, pasar saham itu digerakkan oleh dua hal. Yang pertama oleh likuiditas, dan yang kedua oleh fundamental. Artinya apa? Pada jangka waktu pendek, pergerakan harga saham itu sesuai sama mana yang paling populer. Kalau sekarang teman-teman mungkin tahu ya, bahwa IHSG itu digerakkan setahun terakhir bukan oleh fundamental stocks seperti big banks yang seperti kita tahu. Tapi digerakkan oleh, ada yang tahu? Mungkin kalau sekarang bahasanya saham konglo ya. Sahamnya Pak PP, Pak Happy ya, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu semua merupakan kenaikan yang sustainable? Apakah itu merupakan kenaikan yang berkelanjutan? Jawabannya adalah kita nggak tahu, teman-teman. Apakah fundamental perusahaannya itu bisa mengejar kenaikan harga sahamnya atau enggak? Tapi kalau kita lihat beberapa perusahaan, itu price earnings-nya bahkan ada sampai ribuan kali. Itu logikanya kalian punya perusahaan, balik modelnya 1000 tahun, teman-teman semua. Itu sampai kita meninggal, punya anak cucu, kita meninggal lagi, punya cucu lagi, meninggal lagi, belum balik modal perusahaannya. Jadi kalau kita ngomong tentang berinvestasi, sama kita ngomong tentang trading, itu dua hal yang berbeda. Jangan disamain, teman-teman. Kalau saya selalu ngomong, kalau kalian pengen membeli saham konglomerasi, atau saham-saham yang lagi hype, saham-saham yang lagi populer, pertanyaannya boleh nggak? Jawabannya adalah, ya boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi approach-nya yang harus dipisahin. Jangan sampai kalian membeli saham-saham seperti itu. Kalian bilang, oh saya berinvestasi. Tapi ditanya, oh kamu berinvestasi, memang kamu tahu bisnisnya apa? Kalian nggak bisa jawab. Oh emang ini perusahaan labanya pertumbuhannya setiap tahun berapa? Kalian nggak bisa jawab. Terus kalian dengan nilai valuasi murah mahalnya seperti apa? Nggak bisa jawab. Kalau gitu apa? Kalian berinvestasi ke apa gitu loh? Kayak beli kucing dalam karung gitu kan? You don't know what you buy. Tapi kalau approach-nya adalah pengen trading, kalian melihat bahwa oh liquidity-nya memang lagi ke saham itu nih, ini saham bisa naik. Saya pengen trading, boleh nggak ya? Suka-suka kalian, uang-uang kalian gitu kan. Tapi kalau kalian pengen berinvestasi pada jangka panjang gitu ya, kalian harus melihat saham-saham yang digerakkan oleh fundamental. Kalau kata Warren Buffett, in the short run, saham itu weighing machine ya. Jadi memberatkan kemana yang paling populer. But in the long run, in the short run, saham itu voting machine. Ya, mana yang paling populer. But in the long run, it's a weighing machine. Jadi artinya apa? Harga sahamnya itu akan mengejar daripada fundamental sebuah perusahaan. Jadi ketika value atau nilai fundamental performa daripada perusahaan itu meningkat, tapi harga sahamnya itu tidak meningkat atau bahkan menurun, gap daripada value dan price itu merupakan kesempatan kita sebagai investor. Price is what you pay, value is what you get. Nextnya lagi. Oke. Kalau kita ngomongin liquidity, teman-teman semua, ada dua jenis liquidity. Ya, kita sebutnya macro liquidity dan domestic liquidity. Kalau macro liquidity, kita pasti teman-teman juga pernah belajar tentang pentingnya kita melihat the Fed ya, keputusan the Fed. The Fed itu bisa menggairahkan ekonomi dengan beberapa cara. Yang pertama, mereka bisa cut rate, mereka bisa potong suku bunga. Yang kedua, mereka juga bisa melakukan namanya quantitative easing, teman-teman semua. Mereka menggelontorkan uang masuk ke dalam sistem M2 money supply. Jadi peredaran uang di masyarakatnya dibantu push sama central banks.
Kalau kita ngelihat tren ya beberapa bulan terakhir, The Fed dan Bank Indonesia itu sudah secara konsisten menurunkan suku bunga. Kenapa seperti itu ya? Karena mereka melihat inflation-nya mulai turun atau enggak. Karena kalau inflation-nya mulai turun, mereka punya space untuk nurunin suku bunga. Secara historik, teman-teman semua, dan secara kita ngeliat kondisi makro, ketika terjadi penurunan suku bunga dan ada peningkatan di likuiditas secara global, ya kita sebutnya M2 money supply ya. Mungkin pada udah pernah belajar ya. Itu akan positif untuk risky assets. Akan positif untuk aset yang beresiko. Logikanya apa teman-teman? Ya, nanti kita akan juga bahas kalau di Indonesia tuh pengaplikasiannya seperti apa. Kalau terjadi pemotongan suku bunga, kira-kira apa yang berubah? Apa yang affecting? Yang pertama, minjem duit lebih murah nggak? Pasti dong. Ya. Tapi jeleknya kalau misalkan orang biasa taruh duit di deposito, bunga deposito turun nggak? Turun. Terus ada satu lagi yang lebih penting ya, obligasi. Kira-kira kupon obligasi kalau suku bunga turun nggak kuponnya? Turun ya. Nah, investor itu akan selalu melihat kesempatan teman-teman semua. Jadi uang akan berpindah dari yang returnnya rendah ke tempat yang returnnya tinggi. Jadi ketika terjadi pemotongan suku bunga, akan terjadi outflow daripada bonds. Akan terjadi outflow daripada surat utang, akan terjadi outflow daripada time deposit. Uang yang keluar ini akan larinya kemana teman-teman semua? Ya, ini kan pertanyaan besar, uang ini akan larinya kemana? Tapi secara historis teman-teman semua, ketika tren pemotongan suku bunga itu terjadi, dalam 3-6 bulan, uang itu akan masuk ke pasar saham teman-teman. Kenapa seperti itu? Selain daripada valuasi daripada perusahaan-perusahaan itu sudah semakin murah, yang menjadi opportunity ya untuk orang-orang beli. Yang kedua nanti kita akan bahas adalah perbandingan daripada dividen yield dibandingkan kupon obligasi dan bunga deposito yang juga merupakan kesempatan untuk kita berinvestasi. Ya. Next lagi. Nah, tapi The Fed ini juga sekarang lagi mengalami dilema teman-teman semua ya. Karena baru-baru aja mereka potong suku bunga dan di Desember ini ya, The Fed bilang mereka belum tahu akan potong suku bunga atau enggak. Ketidakpastian ini yang sekarang menjadi concern daripada global market ya, seperti US equity, crypto, termasuk juga saham-saham Indonesia, teman-teman semua. Tapi kalau kita ngelihat secara tren ya, nggak perlu dipusingin karena trennya ini sudah kita lihat teman-teman. Ketika The Fed memulai pemotongan suku bunga, jarang sekali The Fed itu ngambil counter trend. Jadi ketika mereka turun, mereka akan turun terus. Ketika mereka naik terus. Makanya kalau kalian lihat 2023 The Fed ngelakuin namanya hawkish ya, mereka ngelakuin quantitative tightening, mereka mulai naikin rates ya. Itu juga nggak pernah ada turunnya. Sama halnya kayak di kondisi sekarang. Jadi trennya seperti yang kalian lihat, masih tren pemotongan suku bunga ya. Nextnya lagi. Nah, kenapa Indonesia menarik teman-teman? Saya ambil data dari beberapa teman-teman kita di emerging countries ya. Kalau kita ngeliatnya ini adalah beberapa negara-negara di ASEAN. Ada Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. Kenapa saya ambilnya cuma 6 ini, teman-teman semua? Karena saya lihat paling mirip sama Indonesia secara landscape, ekonomi, dan lain sebagainya, itu 6 ini. Ya. Kalau kita lihat teman-teman, GDP annual growth, pertumbuhan ekonominya, kita tuh sebenarnya negara yang biasa aja sebenarnya. Ya. Kan tadi katanya targetnya 8%, semoga benar 8%, karena Vietnam nih 8%, teman-teman semua. Ya. Tapi yang menarik, walaupun GDP kita itu kalah dari Filipina dan Malaysia, tapi debt to GDP kita lebih rendah daripada Filipina dan Malaysia. Artinya apa? Kita bisa achieve growth yang serupa dengan hutang yang lebih rendah daripada negara tetangga. Dan kalau kita ngelihat market valuation ya, kita ngelihat berdasarkan P ratio indeksnya, IHSG itu merupakan yang kedua paling murah selain Filipina. Kita lebih murah daripada Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam. Vietnam itu P ratio 20 kali marketnya. Tapi masuk akal teman-teman, dijustifikasi oleh pertumbuhan ekonomi mereka tinggi dan debt mereka rendah. Nah, tapi yang menarik juga teman-teman, next slide lagi. Kalau kita ngelihat arus uang global, kita harus ngelihat juga, next slide boleh dibantu. Oke, belum berubah? Boleh, oke. Ya. Kalau kita ngelihat Indonesia, kita ngelihat arus uang global, uang asing itu bisa masuk Indonesia, salah satunya melalui ETF teman-teman semua. Ya, ETF ini merupakan sebuah indeks yang bisa dibeli oleh investor asing. Ya, biasanya ini kita sebutnya Southeast Asia ETF. Jadi biasa investor Amerika kalau mereka mau invest di emerging countries, mereka langsung belinya per paket. Nah,
Kalau kita lihat di sini weighting ya teman-teman, kira-kira contoh gini deh. Misalkan ini total fund-nya 100 miliar gitu ya. Dari 100 miliar tersebut, berapa persen yang masuk ke Indonesia? Kalau kita lihat di sini, Indonesia itu masuk 15% daripada 100 miliar. Berarti dari 100 miliar uang asing, 15-nya masuk ke Indonesia. Yang paling besar apa? Singapura. Wajar teman-teman. Singapura itu growth-nya lebih rendah dari kita, debt-nya lebih tinggi dari kita, tapi yang mahal apa Singapura? Ada itu apa? Safety dan government trust-nya teman-teman. Jadi ngomongin tentang keamanan, ngomongin tentang kestabilan currency, itu merupakan sisi penting juga dalam pengambilan keputusan investor global masuk ke dalam sebuah negara. Indonesia bagus, iya benar. Tapi selama rupiah kita melemah, asing yang nukerin dolarnya ke rupiah, mereka udah pasti kalah gitu loh. Sama foreign loss, foreign exchange loss-nya kayak gitu. Tapi kalau mereka tukerin USD ke SGD, ya lalu mereka berinvestasi contoh di DBS, mereka berinvestasi di OCBC Singapura gitu. Mereka untung teman-teman karena SGD to USD-nya setara gitu ya, gak naik gak turun. Tapi kalau misalkan USD ya ditukar ke rupiah, setahun terakhir kalah berapa? Tahu nggak? Rupiah kita melemah berapa persen dari USD? Ada yang tahu? Kurang lebih 7-8% teman-teman semua. Jadi kadang asing mau masuk ke Indonesia gitu ya, mereka ngeliat, wah ini banking dividend yield-nya 9%, 10%. Tapi mereka tukerin dolar ke IDR aja udah rugi 7, udah rugi 8 gitu. Tapi kalau misalkan pemerintah kita bisa menstabilkan rupiah, itu akan menjadi opportunity sangat besar karena ketika uang asing balik masuk ke Indonesia, bukan cuma kita bisa membeli saham-saham dan mendapatkan dividen yang besar, tapi ketika uang asing masuk, sahamnya naik, kita juga bisa mendapatkan capital gain dari situ. Ya. Jadi opportunity-nya masih sangat besar. Dan tadi kita ngomong ya, Malaysia dan Thailand itu mendapatkan weighting lebih besar daripada Indonesia. Tapi secara valuasi market mereka lebih mahal, secara growth ekonomi mereka lebih rendah. Growth ekonomi setara, tapi debt to GDP-nya kita lebih rendah. Jadi sebenarnya kita masih punya ruang untuk nafas lebih lebar gitu ya. Jadi kita berharap teman-teman semua di masa yang akan datang juga, exposure kita di Southeast Asia Index ini juga bisa meningkat dan itu akan menambah uang asing yang mengalir masuk ke market kita. Next saya lagi. Nah ini yang saya bilang. Ketika suku bunga itu diturunkan, bunga deposito dan kupon obligasi itu turun. Benar ya teman-teman ya? Tapi kalau kita lihat karena penurunan harga saham bank, kita ngeliat Bank BRI, Bank Mandiri, ya, harga sahamnya turun. Tapi labanya tidak turun teman-teman semua. Dan ketika mereka menjaga payout rasionya seperti sekarang, dividen yield-nya akan meningkat. Kalau kita pakai DPS atau dividen per share daripada Mandiri di tahun lalu aja, itu 466. Harga saham Mandiri belum lama kemarin di 4.200. Jadi kalau kalian beli Mandiri di bawah 4.600, dividen yield kalian itu di atas 10%. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman semua ya, ini kan Indonesian Big Banks Earnings Yield. Jadi ini gabungan daripada total semua banks-nya. Tapi kalau kita specifically ngomong tentang Mandiri misalkan. Dari 2020, dari COVID, bahkan kok pas COVID teman-teman semua. Kita nggak pernah ada di masa kayak sekarang. Jadi kita nggak pernah ada di masa bisa beli saham bank, dapat dividen yield 10%. Ketika kalau kalian lihat ya, ini 10 years Indo Government Bonds Yield itu di 6,3. Bahkan sekarang kalau kalian lihat government bonds yang keluar itu kuponnya cuma 5,5. Jadi sekarang perbedaan daripada kalian beli surat hutang negara sama kalian beli saham bank yang memberikan dividen tinggi, itu jaraknya hampir 2 kali lipat teman-teman. Nah gap ini ya, ini yang menjadi opportunity kita teman-teman semua. Karena somehow ketika market kembali rasional, ketika asing mulai masuk ke indeks kita, ke IHSG, pertanyaan apakah mereka akan membeli saham konglomerasi yang valuasinya itu butuh 1.500 tahun balik modal? Atau apakah mereka akan balik ke saham-saham yang berfundamental bagus, ya, yang labanya rutin bertumbuh, yang memberikan dividen tinggi, teman-teman semua? Jadi kita ketika market mulai balik rasional, ya daripada irasionalitas ini akan menjadi kesempatan kita. Jadi kalau kalian tanya, Kak David, ini IHSG udah naik tinggi, saya bingung nih mau beli apa lagi? Ya, boleh next-nya lagi? Kalau kita ngelihat teman-teman, ya next-nya lagi, ini tadi sudah jawab ya. Nah, kenaikan daripada IHSG ternyata bukan di-drive oleh saham-saham LQ45 teman-teman semua. Apalagi di-drive sama saham-saham perbankan.
Tapi kalau kita ngelihat, ketika asing mau masuk ke dalam indeks kita, saham perbankan tuh weightingnya 60-65% dari total indeks. Jadi bisa kita bilang safe to say sebenarnya LQ45 ini mungkin setengahnya bobotnya itu saham-saham perbankan, betul-betul. Itulah kenapa ketika IHSG sudah naik tinggi, ya bahkan tadi sudah all time high, tapi LQ45-nya masih minus, teman-teman semua. Tapi LQ45 yang minus ini, kalau kita ngelihat secara laba perusahaannya, kita ngelihat valuasinya, ya, valuasi makin murah. Kenapa? Karena sahamnya turun, labanya naik. Dan ini juga gap ini yang saya bilang merupakan kesempatan, karena kita sekarang sudah melihat switching, ya, kita sudah melihat switching flow, kita melihat ada perpindahan flow dari saham konglomerasi balik masuk ke saham fundamental. Next lagi. Nah, kalau kita ngelihat juga beberapa stimulus ya yang membantu kenaikan likuiditas di market kita, itu selain daripada we are expecting ada inflow dari asing, itu juga expecting institusi lokal untuk menambah exposure-nya ke pasar saham. Salah satunya mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, katanya Danantara mau guyur pasar modal 16 triliun katanya. Ya saya sih nggak tahu ya, semoga benar ya. Terus beberapa institusi lokal besar lagi apa teman-teman? BPJS ya, lalu ada Taspen. Mereka itu dibanding beberapa tahun yang lalu teman-teman, sekarang exposure mereka ke pasar modal itu sekarang lagi ada di kondisi all time low. Jadi mereka lebih memilih untuk main aman, mereka taruh banyak di obligasi ya. Tapi yang kita harapkan tadi, ketika gap daripada kupon obligasi dan dividend yield perbankan ini semakin jauh angkanya, semakin jauh lebarnya, kita juga harapkan institusi lokal untuk menambah kepemilikan, ya, menambah exposure mereka untuk balik masuk ke pasar saham kita. Dan sudah kita lihat juga teman-teman dari 2 minggu terakhir, net foreign buy atau asing itu sudah mulai net buy ya di pasar saham kita, kurang lebih 6,2 triliun. Ini didominasi oleh beberapa saham perbankan seperti BCA, ya, lalu asing juga banyak masuk ke saham-saham seperti Astra dan Telkom. Ya. Next lagi. Nah ini yang saya bilang, kalau kalian lihat kurang lebih 1 bulan sampai 2 minggu terakhir, ada perpindahan daripada saham konglomerasi ke saham fundamental. Kita bisa lihat daripada pergerakan saham ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya beberapa nama-namanya ya. Ada Raja, Brand, BRPT, Ratu, PTRO ya. Mereka ini banyak justru mengalami negative return. Jadi penurunannya drastis, penurunannya tajam. Dan kalau kita ngelihat flow-nya itu ternyata balik masuknya kemana? Ke saham perbankan teman-teman. Di-lead oleh Bank Mandiri ya, BMRI, BRI, BCA, Telkom, dan Astra teman-teman semua. Dan kalau kita ngeliat juga tuh, saya taruh di sisi kiri Konglo versus fundamental foreign flow. Jadi ini bedanya adalah uang asing yang masuk ke saham konglomerasi dan ke saham fundamental tuh bedanya seberapa banyak ya. Saham PTRO itu sudah dibuang asing 300 miliar teman-teman. BRPT dibuang, Ratu dibuang, Raja juga dibuang. Tapi kalau kita ngeliat perusahaan-perusahaan yang sifatnya fundamental, BMRI net buy, BRI 350 miliar, Astra dan Telkom sama-sama 800-an miliar, dan BCA itu 4,5 triliun. Cuma dalam waktu 2 minggu, teman-teman ya. Kenapa foreign flow ini bisa masuk das juga, teman-teman semua? Boleh di next slide lagi. Karena pihak emiten ini sudah mulai mewacanakan untuk melakukan buyback sahamnya. Buyback ini sebenarnya tujuannya simple, teman-teman. Untuk membalikan kepercayaan diri. Untuk memberikan confidence kepada market. Ya. Karena ketika kita sebuah perusahaan ya mendapatkan laba, pilihan kita ada 3 teman-teman. Kita bisa retain earnings ya, kita bisa tahan laba yang kita pakai sebagai modal ekspansi. Kita bisa memberikan dividen. Dan yang ketiga apa teman-teman? Kita bisa ngelakuin buyback saham. Ketika emiten sudah mewacanakan untuk buyback sahamnya, itu menandakan mereka percaya bahwa fundamentalnya tidak berubah. Sahamnya sekarang sudah ada di kondisi yang murah. Dan confidence ini diharapkan untuk menjadi salah satu katalis yang menunjukkan kepada investor asing bahwa kita ini negara dan perusahaan yang kuat. Jadi jangan takut untuk berinvestasi di Indonesia dan di perusahaan kita gitu ya. Kita untuk Astra mau buyback 2 triliun, BRI 3 triliun, BCA 5 triliun. Mandiri juga sudah mewacanakan ya, kalau kalian baca di berita, pengen beli 2 triliun juga sahamnya. United Tractors juga pengen buyback 2 triliun.
ya. Kalau kita ngeliat juga beberapa sahamnya Adaro juga pengen buyback. Jadi sekarang banyak perusahaan itu berbondong-bondong untuk pengen buyback sahamnya. Karena kita harus menunjukkan bahwa ya kita sebagai emiten juga percaya diri dengan masa depan perusahaan kita seperti itu. Oke, next lagi. Nah, ini tadi saya bilang ya, in the short run market itu voting machine, but in the long run is a weighing machine. Stock market itu bukan ekonomi, teman-teman semua. Pasar saham itu selalu bergerak lebih cepat daripada ekonomi. Jadi kalau kita ambil contoh sedikit gitu ya, 5 tahun yang lalu, saya ingat banget di 2020, teman-teman semua indikator ekonomi itu bottoming di bulan Mei 2020. Tapi pasar saham kita itu sudah mulai turun dari Maret 2020. Dan kalau orang-orang selalu bilang kayak, oh ekonomi lagi jelek, kita harus jual saham kita. Ya mungkin kalian sering dengar gitu. Tapi kalau kalian berpikirnya seperti ini, Mei 2020 itu merupakan bottom dari ekonomi. Dan juga bottom dari pasar saham. Kalau kalian berpikir bahwa bottom dari ekonomi itu merupakan bottom dari pasar saham, kalian itu lagi cut loss di titik terendah dari pasar saham. Jadi, kalau kata Warren Buffett, be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Terdengarnya simple, tapi kalau kalian praktekin, ya, ketika semua orang takut nih, semua orang bilang, oh cut loss sahamnya, terus kalian harus mencet buy tapi tangan kalian gemeter gini ya. Ya kan? Sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan, teman-teman. Tapi satu hal yang saya pelajarin juga, ya, pasar saham dan konsensus itu sering salah, teman-teman semua. Jadi seringkali ketika semua orang bilang, oh, old economy is dead, gitu ya. Oh, saham-saham fundamental itu sudah kelewatan zaman, gitu. Justru ketika semua orang ngomong kayak gitu, ketika konsensus bilang seperti itu, kita harus lihat apa yang para institusional dan para smart money lakukan, teman-teman. Kalau ketika konsensus atau publik atau market itu pesimis, tapi ketika kita ngobrol sama para smart money mereka optimis, itulah seringkali saya mendapatkan kesempatan untuk membeli saham-saham yang bagus di valuasi yang murah, teman-teman. Ya. Oke, next lagi. Jadi segitu aja presentasi dari saya supaya kita bisa lebih banyak ngobrol sama panelis dan tanya jawab. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Iya. Oke, teman-teman, sekarang mungkin udah saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan buka pertanyaan pertama, silakan angkat tangannya. Wow, udah yang melambai. Aku bingung, banyak bener nih. Tapi ke Mas yang sebelah sana, oh langsung pakai flashball. Ya kan, itu yang membedakan. Nah itu sebelah kiri gitu, yang baju hitam. Angkat lagi kita berdiri, nah itu dia, betul. Oh pinjam. Di instansi Universitas Multimedia Nusantara jurusan Ilmu Komunikasi. Cuman aku agak melenceng sedikit nih, ini ke finance soalnya aku jadi ya. Mantap. Nah, mungkin aku boleh langsung aja ke pertanyaan. Ini terkait judul juga, Redefining Value Investment Strategy in the Age of Innovation. Mungkin seperti yang ketiga panelis yang sangat hebat yang ada di depan ini udah tahu kalau perkembangan AI dan LLM itu sangat numerous time-nya itu mereka belajar tuh sangat powerful. Dan aku beberapa kali melihat di forum World Economic Forum atau forum-forum luar negeri kalau mereka mengatakan kalau nanti mungkin 5 atau 10 tahun lagi traders di bursa saham atau di bursa di kripto itu akan habis digantikan oleh AI. Apakah investasi akan masuk ke dimakan oleh AI juga? Apakah nanti kita kesempatan kita barrier to entry kita kepada investasi itu menjadi berkurang atau bagaimana? Mungkin untuk Bang David, Pak Lo, dan Pak Ted. Terima kasih. Seperti itu. Boleh disebutkan mau ditanyakan pada siapa, kepada tiga panelis atau mau salah satu yang spesifik untuk menjawab? Mungkin ke tiga panelis kali ya, karena biar kita dengar dari segala perspektif. Oke, silakan dijawab. Mungkin karena keterbatasan waktu, silakan dijawab masing-masing semenit ya Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Katanya ini. Saya juga nyebrangnya, saya S1 S2 IT, akhirnya finance. Nah, Jadi it's okay. Semua kita bisa gitu ya. AI dan trading. Kalau buat saya, sekarang juga banyak robot dan lain-lain. Tapi tolong kalau teman-teman menggunakan itu dikonfirm.
Dikonfirm. Kenapa? Karena semua adalah rumus-rumus yang dibuat. Tapi ingat, ini market yang sangat dinamis. Sangat sering berubah. Satu perubahan bisa merubah seluruh proses jual beli yang terjadi. Oke. Saya selalu bicara gini ke teman-teman di AI, nanti mungkin ada Darut atau siapa yang selalu bilang ya. Sebetulnya kalau dalam bayangan saya, ini adalah zero sum game. Betul nggak? Ada yang jual, ada yang beli. Oke. Mungkinkah mesin yang sama menggerakkan itu semua? Jadi cuma sebelah dong transaksinya. Mungkinkah itu terjadi? Yang akan terjadi adalah kita membuat mesin, perangkat atau apapun untuk membentuk simptom-simptom yang kita sukai untuk membeli atau menjual, seperti itu ya. Itulah. Tapi kalau mesinnya semua yang membuat, equilibriumnya akan tetap. Kalau menurut saya ya, equilibriumnya akan tetap sehingga transaksinya enggak akan terjadi gitu ya. Kalau pandangan saya. Contoh, kami sempat coba-cobalah buat robot, buat AI trade. Seminggu bagus, marketnya lagi bagus, lagi sideways. Naik turun sedikit, berantakan lagi. Berantakan, betul. Learning lagi ya, pasti udah pernah coba. Kita harus learning lagi. Jadi buat saya, karena ini adalah jual beli gitu ya, trade yang dipengaruhi oleh banyak titik gitu ya. Mungkin suatu saat kita akan menggunakan ini sebagai alat bantu utama, iya. Tapi kalau dia bertransaksi sendiri, mungkin masih lama gitu ya. Yang mungkin akan digantikan dengan cepat adalah analis mungkin ya. Riset. Riset. Riset yang akan tergantikan. Dan itu sudah dimulai di kita juga gitu ya. Riset sudah mulai menggunakan AI karena lebih cepat. Karena transaksi sekarang cepat dan lain-lain, untuk kita menelaah pasar yang terjadi hari ini, sekian detik ke depan, riset kita sudah menggunakan itu. Tapi tradernya kalau menurut saya masih akan lama. Nanti perang antar robot jadi game gitu ya. Gitu ya. Jadi Mas, jangan percaya 100% pada robot trader. Kalau iya, pasti ada satu yang survive dan dia sudah sangat kaya. Mungkin seperti itu ya. Tapi kan kenyataannya nggak ada ya. Ya. Itu ya. Jadi tolong buat teman-teman jangan menggantungkan hidupnya 100% ke AI. Ya. Karena kita sebagai manusia masih tetap punya kontrol yang lebih besar terhadap apa yang terjadi. Itu aja dari saya. Ya. Oke, bisa mencerahkan? Oke, ya. Cerah banget tuh, cerah banget. Mungkin mau ditambah lebih cerah lagi, kinclong. Ayo silakan Kak David, silakan ditambahkan. Oke. Jadi AI itu simpelnya gini. Seberapa pintar AI itu tergantung sama seberapa pintar penggunanya. True that. Jadi kalau misalkan intelijensi manusia itu masing-masing berbeda, berarti kan nggak mungkin ada titik efisien di mana semua market tiba-tiba pricing. Iya dong, kalau semua market tiba-tiba pricing ada transaksi. Kasus itu terjadi karena yang satu percaya ini udah ketinggian, yang satu percaya ini murah. Iya kan? Jadi ada buy and sell karena ada perbedaan pendapat. Dan AI itu kalau kita lihat pertumbuhannya memang sangat cepat. Karena kita ngomong misalkan internet mencapai 1 billion user, itu mungkin butuh beberapa tahun. Tapi ChatGPT ketika keluar mencapai 1 billion user, itu kurang dari 3 bulan. Jadi the speed of adaptation-nya itu jauh lebih cepat sekarang. Dan kalau kita ngomong tentang apakah AI akan dipakai untuk trading atau enggak, ini kan kita sebenarnya di US itu udah terkenal namanya quantitative trading ya, kayak pakai algoritma kayak gitu. Tapi sebenarnya quant trading ini beberapa big firm udah pakai. Satunya mungkin pernah dengar Citadel, Ken Griffin, terus Renaissance teknologinya Jim Simmons. Tapi hanya sangat sedikit firm yang berhasil pakai algo trading itu, pakai quants ini. Dan mereka yang pakai rahasia dijaga kayak Mr. Crab jaga resep Krabby Patty. Dan kalau kita ngelihat daripada algo trading yang ada sekarang, Jim Simmons Renaissance contohnya, kan dia pernah bikin buku, pernah dibikinin buku The Man Who Solved the Market. Dia returnnya itu 60% per tahun. Tapi Jim Simmons itu dari tahun 1980-an udah nggak terima asset under management tambahan. Yang artinya adalah masalah liquidity itu juga menjadi masalah baru daripada penggunaan algo trading. Karena dalam dunia investasi, performance itu kan bukan cuma ngomongin tentang pertumbuhan fundamental, tapi juga tentang liquidity. Kalau misalkan
kita misalkan beli perusahaan lapis besar, gak mungkin bergerak sevolatile kita beli perusahaan lapis kecil. Betul. Nah itu juga kan salah satu yang mempengaruhi performa daripada return investasinya kayak gitu. Jadi kayak masih sangat jauh untuk kita ngomong bahwa AI akan mengambil alih dunia ini. Tapi benar kata Pak Teddy, AI juga akan menjadi salah satu alat bantu yang mempercepat waktu analisa kita. Karena sekarang ChatGPT, Sam Altman itu lagi nge-hijack JP Morgan punya investment banking dan lain sebagainya untuk ngerjain para junior analyst financial modeling itu, yang tadinya itu para junior analyst butuh sampai begadang, ini bisa dipercepat oleh AI. Nice. Tapi balik lagi, investasi itu bukan tentang seberapa keras kita kerja, tapi seberapa bagus keputusan yang kita ambil. Jadi at the end, judgment dan decision making itu akan lebih berharga daripada sebelumnya di masa AI ini. Jadi tetap ya, orangnya itu yang penting. Cara pemikiran kita itu, keputusan kita sebagai personal itu, sebagai person itu yang penting. Oke, semoga itu bisa menjawab ya. Namanya panjang, tapi saya cuma ingetnya tuh Akbar Tanjung terakhir. Anaknya ya, bukan? Oke. Oke, next question. Ya, angkat tangannya. Oh, sekarang pintar semuanya ibu, jelas. Oke, baik. Silakan Mbak. Ibu apa Mbak nih? Ya. 2 loh. Tadi kan mas 1 ya. Handphonenya ini 2. Demi kelihatan. Sebelumnya perkenalan diri, nama Oh mas, ya Allah, mas mohon maaf ya. Saya minta maaf banget bener. Dari sini. Ya kan yang si jiwa muda ini matanya udah rabun. Ke saya. Sebelumnya perkenalan diri, nama aku Fadli dari Universitas Indonesia, jurusan Administrasi Keuangan. Mungkin hal yang ingin aku tanyakan ini spesifik ke arah Ko David kali ya. Karena sedikit cerita ke mentality dan value yang nilai-nilai yang aku pegang nyampe sekarang itu banyak yang terinspirasi dari Ko David. Kayak dari kisah Ko David jualan nugget, jadi tour guide sampai sekarang jadi nasabah Mandiri Private. Aku seneng banget buat nyontohin kisah hidup Ko David. Jadi thank you Ko David sebelumnya ya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa loh ini loh. Menginspirasi. Terus pertanyaan aku ini gini kok, kan tadi Ko David sempat mention kalau 2025 ini saham-sahamnya cyclical ya Ko ya. Nah sebenarnya dari yang aku lihat siklikalnya tuh benar-benar cepat gitu kok. Ada waktu itu zaman-zamannya panggung yang manggung tuh kayak SSIA abis itu hilang. Terus ada zaman-zamannya NRG STRK abis itu hilang, sampai gengnya PSAB Arci. Terus sampai sekarang yang paling baru tuh kayak saham-sahamnya Haji Isam kayak FAS, TB, JAR, Dufa, Koko kayak gitu ya kok. Nah dari yang aku lihat sih kayak investor-investor retail nih banyak yang nyangkut gitu kok, karena saya sendiri ada nyangkut di beberapa karena siklusnya yang begitu cepat gitu kok, kayak ada saham yang manggung di top gainer di trending gitu tiba-tiba hilang gitu. Nah dan seperti yang kita tahu juga kok di pasar saham ini metode strategi atau orang pasarnya nyebutnya kungfu ya kok ya. Kungfunya banyak kok, ada kungfunya koko pani, cacing-cacing naga-naga, ada. Ada kungfunya apa lagi influencer terkenal tuh, kungfu ikan remora ada. Terus kayak gitulah kok banyak. Nah di kondisi market yang siklusnya cepet ini kok, yang sahamnya naik turun ini, menurut Ko David sendiri kungfu apa sih kok yang sangat realistis gitu kok buat kita sebagai retail biar kita cuan gitu kok. Terima kasih kok David. Iya, mak itu penting. Ya nih loh. Kalau aku juga sejujurnya aku pakai cacing-cacing naga-naga. Oh gitu. Sometimes ya kan. Kan kita jiwa muda. Oke, silakan. Saya dijawab ya. Ya, silakan. Pertama, terima kasih banyak udah ngikuti perjalanan beberapa tahun terakhir dan seneng dengernya kalau bro terinspirasi dari perjalanan saya. Tapi kalau kita ngelihat ya pola perilaku investor retail sekarang makin reckless kalau saya bilang ya, makin ceroboh kalau menurut saya. Yes. Menurut saya. Oh, mungkin karena terlalu banyak ininya juga, terlalu banyak insights gitu loh dari banyak platform segala macam, terlalu banyak gitu loh, sehingga antara ceroboh sama yang
nggak ngerti mau yang mana yang duluan sehingga ikut aja pakai temennya gitu. Mungkin juga begitu ya. Makanya pakai banyak jurus kungfu tadi. Karena 10 tahun lalu waktu saya pertama belajar saham juga saya bingung harus belajar yang mana nih. Saya mau belajar fundamental hold jangka panjang tapi uang saya cuma 1 juta ya kan. Ini mau hold apa kapan nih 1 juta ya kan. Mau trading tapi saya dikarungin terus kayak gitu. Jadi sekarang kalau saya selalu saran ke anak-anak muda, pasar saham tuh bukan tempat untuk kalian jadi cepat kaya sebenarnya. Jadi pasar saham ini kan sebenarnya tujuannya adalah kita belajar untuk berinvestasi dan mengcompound uang kita secara konsisten. Yang penting kita tahu kira-kira expected return kita setiap tahun berapa. Kalau kita mendapatkan itu kita gulung selama 10, selama 20 tahun, ditambah dari pemasukan kita yang kita masukkan ke pasar saham, dalam 10-20 tahun kira-kira nilai aset kita akan berapa kayak gitu. Nah, tapi kungfu yang ada di kungfu ini ya, yang ada di pasar saham, itu semua saya bilangnya namanya survivorship bias. Survivorship bias itu artinya apa? Dari setiap satu cerita sukses, ada 1 juta cerita gagal yang gak pernah kedengeran. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong cacing naga-naga, sebenarnya kita harus ngeliat datanya sebenarnya. Lebih banyak yang jadi cacing daripada jadi naga. Dan kalau kita ngeliat ngomongin siklus gitu ya, naik turun cepat gitu ya, itu kan semua kan berbasis liquidity, nggak pernah berbasis fundamental. Kalau tadi yang semua disebutkan itu kan berbasis sentimen ya, PSAB, Archie kan gara-gara goldnya lagi naik. Terus saham-saham Haji Sam juga saya nggak tahu lah, mungkin Haji Samnya lagi mau mainin atau apa, itu juga bukan urusan dan bukan kendali kita kayak gitu. Jadi pasar saham itu sebenarnya sama kayak pisau sebenarnya ya, bisa dipakai buat bikin masakan enak atau bisa dipakai ngelukain orang, tergantung sama kebijaksanaan daripada orang yang menggunakan. Sama halnya seperti saham gitu. Saham bisa dipakai untuk berinvestasi jangka panjang, untuk membangun kekayaan, untuk jadi kayak Palo Kenghong gitu ya, bisa tidur dapat 150 miliar atau triliunan gitu. Atau bisa dipakai juga untuk bandar-bandar ngarungin retail kayak gitu kan. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati dan harus lebih objektif dalam pengambilan keputusan. Jadi jangan cuma ngelihat, oh nih saham di top gainer, nih saham hari arah atau hari naik berapa persen kita beli kayak gitu. Tapi lebih beli saham karena kita harus punya tesisnya apa gitu. Kayak misalnya kalau mau trading boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi pendekatannya apa? Oh kita pendekatannya gara-gara asing konsisten masuk kayak gitu ya. Terus kita melihat sekarang udah cukup murah, trennya juga sudah mulai mengalami kenaikan kayak gitu. Tapi kalau cuma beli gara-gara, oh ini saham lagi di top gainer, gara-gara naik 35% saya mau beli. Nah itu seringkali pasti retail-retail itu pasti dikarungin. Karena retail nggak punya akses ke informasi, retail nggak punya uang untuk ngegerakin, retail nggak tahu juga pemikirannya ownernya seperti apa. Jadi unsur spekulasi terlalu tinggi. Betul, betul. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dari saya sih saya kurang menyarankan ya. Lebih baik yang bener-bener aja loh. Gitu. Jadi there's no such thing as kungfu. Ya kan? Jadi mesti dibaca. Kalau misalnya kungfu yang mesti dibaca itu bilangnya kungfu apa tuh? Ya kan? Jadi nggak ada kungfu cacing-cacing naga-naga tuh udah nggak ada. Tapi dulu yang cacing gitu. Tuh, begitu cuan katanya jual aja. Itu. Atau coba denger pendapat Pak Loken. Wah, coba. Kak, katanya, ini ada yang nanya, kalau misalnya untuk quote and quote trading saham sekarang atau investasi saham sekarang, itu cara paling efektif itu tuh seperti apa? Gitu. Apakah ngeliatin top gainer atau cacing-cacing naga-naga, bukan masuk aja, kalau ya naik ya alhamdulillah, turun ya wassalam gitu. Apa gimana gitu? Saya nggak trading. Tuh deh. Salah sih dia sih. Ya kan? Saya jawab dulu ya. Ya. Uang besar itu didapat bukan dari trading. Catat. Uang besar itu didapat dari menunggu. Catat. Tepuk tangan. Ya. Tunggu. Diulang dulu. Uang besar itu bukan didapat dari Jual beli trading. Pak Berin yang dia. Ya. Uang besar itu bukan didapat dari Trading. tapi didapat dari Oke. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya.
Tapi kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Mohon maaf ya Pak, dari BNI. Tapi juga kan namanya beli di mana? Emang di warung ya, di sekuritas ya kan? Gitu. Kungfu saya, Nah, gimana Pak? beli wonderful company di harga yang wajar, kemudian tidur. Oh, Itu kungfu saya. gitu. Beli di Wonderful Company yang 40% Diskon. diskonnya. Kemudian tidur. Big Banks, tidur. Pastikan duitnya banyak. Ada, ya gitu. Jadi kalau aku bilang sih kungfunya dollar cost averaging. Punya duit, sisihin, taruh di situ. Lewat Beyonce. Ya, do Beyonce. Oke. Itu kungfu yang paling sakti yang bisa bikin orang kaya. Ya. Beli wonderful company di harga yang wajar, kemudian ditinggal tidur. Mantap.